Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari, semoga kita semua dalam keadaan sehat. Kiranya Allah menyertai dan melindungi kita semua. Firman Tuhan pada hari ini diambil dari Galatia pasal 3 ayat 5. Jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharanya. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap orang Kristen didiami oleh Roh Kudus. Rasul Paulus berkata dalam Roma pasal 8 ayat 9, tetapi jika orang tidak memiliki Roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus datang kepada kita untuk pertama kali ketika kita percaya kepada janji-janji Tuhan yang dibeli dengan darah Kristus. Dan Roh tetap terus mendatangi kita dan tetap terus bekerja di dalam diri kita dengan cara yang sama dari dahulu sampai sekarang dan sampai pada penggenapan yang terjadi kepada kita Bapak Ibu. Jemaat Galatia tahu bahwa mereka telah menerima Roh Kudus ketika mereka percaya, bukan ketika mereka menaati hukum Taurat. Tetapi mereka masih merasa tidak aman dalam iman mereka, karena iman saja tampaknya terlalu mudah. Sama seperti mereka, Bapak Ibu, kita lebih suka mencoba untuk lebih dekat kepada Tuhan dengan mengikuti aturan-aturan, karena ada sesuatu yang membuat kita merasa layak mendapatkannya apabila kita melakukannya. Memang disiplin rohani tertentu, misalnya pendalaman Alkitab dan doa, serta pelayanan dapat membantu kita bertumbuh Bapak Ibu. Tetapi hal itu tidak boleh menggantikan Roh Kudus di dalam kita, atau menjadi tujuan itu sendiri. Dengan mengajukan pertanyaan retoris, Paulus berharap jemaat Galatia kembali berfokus kepada Kristus saja sebagai landasan iman mereka. Ketika Paulus bertanya secara retoris dalam Galatia pasal 3 ayat 5, seperti yang tadi sudah dibacakan, jadi bagaimana sekarang? Apakah Ia yang menganugerahkan roh kepada kamu dengan berlimpah-limpah dan yang melakukan mukjizat di antara kamu, berbuat demikian karena kamu melakukan hukum Taurat, atau karena kamu percaya kepada pemberitaan Injil? Jawabannya jelas Bapak Ibu, karena percaya kepada pemberitaan Injil. Atau menurut Roma pasal 10 ayat 16-17, karena mendengar dengan iman. Oleh karena iman Bapak Ibu, Roh mendatangi kita untuk pertama kali. Dan Roh tetap terus diberikan kepada kita melalui saluran iman. Apapun yang Dia selesaikan di dalam kita dan melalui kita adalah dengan iman. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jika kita hidup di dalam Roh Kristus, maka kita mungkin memiliki kerinduan yang kuat dari waktu ke waktu akan karya besar Roh Kudus dalam hidup kita. Mungkin kita akan berseru kepada Tuhan untuk pencurahan Roh dalam hidup kita, atau dalam keluarga, atau gereja, atau kota kita. Seruan seperti itu benar dan baik Bapak Ibu. Tuhan Yesus berkata dalam Lukas pasal 11 ayat 13, jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, Ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya. Tetapi, apa yang paling sering kita temukan dalam hidup kita sendiri Bapak Ibu, adalah kegagalan untuk membuka diri sendiri pada pekerjaan Roh Kudus yang sebesar-besarnya pada diri kita dengan mempercayai janji-janji Allah yang spesifik. Bapak Ibu, saya tidak bermaksud mengatakan hanya sekedar janji bahwa Roh akan datang ketika kita meminta kepadanya. Tetapi maksud saya adalah bahwa semua janji berharga yang lain yang tidak secara langsung tentang Roh Kudus, tetapi berkaitan dengan segala sesuatu yang Tuhan sediakan untuk masa depan kita. Misalnya seperti Filipi pasal 4 ayat 19, Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Roh Allah diberikan dengan cara yang terus-menerus dan penuh kuasa,
tepatnya melalui tindakan iman yang spesifik dalam janji-janji khusus untuk situasi-situasi tertentu. Pertanyaannya Bapak, Ibu, Saudara-saudari, apakah kita mempercayai janji-janji itu sekarang untuk melakukan apa yang telah Dia janjikan? Inilah yang hilang dari pengalaman begitu banyak orang Kristen ketika mereka mencari kuasa Roh dalam hidup mereka. Roh diberikan kepada kita yang percaya kepada pemberitaan Injil. Bukan hanya iman pada satu atau dua janji tentang Roh itu sendiri, tetapi tentang semua kehadiran Allah yang memuaskan jiwa kita, yang semuanya Tuhan lakukan untuk masa depan kita, untuk kita Bapak Ibu, apapun yang kita butuhkan. Roh Kudus memberi kepada kita sebagai orang Kristen Bapak Ibu, kuasa yang besar untuk hidup bagi Allah. Seringkali bantuan terbesar Roh Kudus datang ketika Roh Kudus mengajar kita untuk bertahan, untuk terus melakukan apa yang Tuhan inginkan, bahkan ketika hal itu tidak lagi tampak menarik atau menggairahkan. Jika kehidupan kekristenan kita tampaknya biasa-biasa saja Bapak Ibu, kita mungkin membutuhkan Roh Kudus untuk menggerakkan kita. Biarlah setiap hari Roh Kudus menawarkan tantangan untuk hidup bagi Kristus. Amin.